Gue perhatiin dari video-video kemarin, ternyata masih banyak dari lo yang kebingungan harus mulai dari mana. Kolom komentar gue isinya bukan diskusi, tapi kayak tembok ratapan. Isinya kurang lebih sama semua. Bang, sistem emang bobrok, terus gue harus ngapain? Gaji segini masa depan gimana? Investasi di mana biar nggak miskin terus? Dan jujur, gue ngerti. Lo bingung itu wajar. Karena dari kecil kita emang dibesarin di sistem pendidikan yang aneh. Kita diajarin hafal nama-nama menteri, tanggal-tanggal sejarah, dan rumus yang nggak pernah kepake lagi. Tapi kita nggak pernah diajarin cara ngitung bunga kredit, cara baca slip janji, atau cara ngatur duit biar nggak bocor. Lo dilepas ke dunia kerja kayak dilepas ke hutan belantara finansial. Modal lo cuma doa, nekat, dan gaji pas-pasan. Nggak ada peta, nggak ada kompas, yang ada cuma predator. Cicilan, pay letter, diskon palsu, dan gaya hidup yang maksa lo kelihatan mampu padahal dompet lo megap-megap. Makanya video ini gue bikin khusus buat lo. Buat lo yang ngerasa hidup cuma muter di tanggal gajian ke tanggal tagihan. Buat lo yang kerja keras tapi saldo rekening gak pernah kelihatan kerja keras. Buat lo yang tiap bulan bilang, bulan depan gue bakal lebih hemat, tapi ujung-ujungnya makan mie lagi di tanggal tua. Di video ini gue gak mau jual mimpi. Gue gak mau janjiin lo kaya mendadak. Gue mau kasih lo cara berpikir biar lo berhenti jadi korban. Kita bakal ngomongin gimana cara nyetop duit bocor, gimana cara ngadepin tuntutan keluarga tanpa hancur, dan gimana cara mulai bangun aset walau dari recehan. Video ini bakal panjang, isinya daging semua. Nggak ada kulit, nggak ada micin. Jadi seduh kopi lo sekarang, taruh HP lain, jangan skip. Karena kalau lo masih pengen hidup kayak sekarang, lo boleh matiin video ini. Tapi kalau lo capak jadi korban, dengerin gue baik-baik. Sebelum kita lanjut, gue mau lurusin satu hal dulu biar nggak ada yang salah paham. Gue bukan konsultan keuangan bersertifikat. Gue bukan perencana keuangan. Gue juga bukan dukun pengganda uang. Kalau gue bisa gandain uang, gue nggak akan capek-capek bikin konten begini. Gue cuma orang biasa yang pernah salah, pernah boncos, dan belajar dari situ. Apa yang gue omongin di video ini bukan perintah, bukan resep sakti, dan bukan jaminan lo langsung kaya. Ini cuma sudut pandang dan pengalaman gue pribadi soal cara bertahan hidup di dunia yang makin mahal. Artinya gini, duit lo tetap tanggung jawab lo. Keputusan lo tetap keputusan lo. Kalau nanti lo rugi karena asal ikut tanpa mikir, itu bukan salah gue. Gue nggak megang HP lo, gue nggak pencet tombol beli buat lo. Anggap gue temen tongkrongan yang lagi ngomel panjang lebar soal duit. Bukan nabi yang turun bawa wahyu finansial. Jadi ambil yang masuk akal, buang yang menurut lo nggak cocok. Pakai otak, jangan cuma pakai telinga. Dan ingat, tujuan video ini bukan bikin lo kaya mendadak, tapi bikin lo berhenti bego dalam ngatur duit. Kalau itu udah jelas, sekarang baru kita mulai beneran. Sekarang, gue mau ajak lo lihat kenyataan, tanpa filter, tanpa basa-basi. Tahun 2025 kemarin itu bukan tahun biasa. Banyak industri tumbang, PHK di mana-mana, dan orang-orang yang tadinya ngerasa aman, tiba-tiba jadi angka statistik. Lo mungkin masih kerja hari ini, tapi jangan pernah mikir posisi lo kebal. Di mata perusahaan, lo bukan pahlawan. Lo cuma baris di spreadsheet. Kalau satu hari biaya lo dianggap lebih mahal dari manfaat lo, nama lo bisa hilang kayak typo. Dan di saat yang sama, ada musuh yang lebih licik dari PHK, inflasi. Inflasi itu bukan cuma grafik di berita atau istilah ekonomi di seminar. Inflasi itu kejadian sehari-hari waktu lo ke pasar atau minimarket. Uang 100.000 yang dulu bisa bawa pulang lauk lengkap, sekarang cuma cukup buat belanja seadanya. Tanpa sadar, standar hidup lo turun, walau jam kerja lo naik. Masalahnya, gaji naiknya pelan, harga naiknya ngebut. Kenaikannya nggak seimbang, dan karena prosesnya pelan, lo nggak langsung sadar. Lo ngerasa masih hidup normal, masih bisa nongkrong, masih bisa beli kopi. Padahal sebenarnya daya beli lo lagi dikikis sedikit demi sedikit. Kayak rumah yang kelihatannya masih berdiri, tapi pondasinya dimakan rayap dari dalam.
Bahaya paling besar itu bukan miskin mendadak, tapi miskin pelan-pelan. Karena waktu lo sadar, tenaga lo udah banyak kepake, umur lo udah nambah, tapi tabungan lo nggak ikut tumbuh. Sekali ada kejadian darurat, sakit, PHK, atau kebutuhan keluarga, hidup lo langsung goyang. Jadi sebelum kita ngomongin investasi, saham, atau aset, lo harus paham dulu satu hal. Dunia sekarang bukan lagi tempat yang ramah buat orang yang cuma ngandelin gaji dan berharap keadaan bakal baik-baik aja. Kalau lo nggak sadar lagi diserang dari banyak arah, lo bakal jadi korban tanpa pernah ngerti kenapa. Gue nggak mau sok bijak. Fakta di lapangan emang pahit. Masih banyak dari lo yang digaji di bawah standar. Kerja kayak budak, tapi bayaran cuma cukup buat bertahan hidup. Itu realita. Dan gue nggak nutup mata soal itu. Tapi buat lo yang gajinya sebenarnya sudah UMR atau sedikit di atasnya, masalah utama lo sering bukan di angka gaji, tapi di kebocoran yang kelihatan kecil tapi konsisten. Duit lo nggak habis karena satu keputusan besar, tapi karena 1000 keputusan kecil yang lo anggap sepele. Sekarang kita pakai logika paling dasar. Coba jujur ke diri sendiri. Berapa kali lo pesan makan lewat aplikasi dalam seminggu? 1 kali sehari. Harga makanannya mungkin 25.000, tapi setelah ongkir dan biaya layanan, totalnya bisa jadi 40.000. Ada selisih sekitar 15.000 yang hilang cuma karena lo males jalan atau masak. 15.000 per hari kelihatannya kecil, tapi sebulan jadi 450.000. Itu bukan angka kecil, itu setara belanja beras sebulan. Tanpa sadar, lo nukar kebutuhan pokok dengan kemudahan dan gengsi. Belum lagi pay later dan cicilan. Lo beli barang 500.000, dicicil biar terasa ringan. Tapi ujung-ujungnya, total yang lo bayar bisa 800.000. Selisihnya bukan karena barangnya lebih bagus, tapi karena lo beli waktu lo belum mampu. Lo kerja capek-capek, lalu sebagian hasil kerja lo dikasih gratis ke aplikasi. Di kantor lo diperas tenaga, di HP lo diperas bunga. Terus lo masih heran kenapa tiap akhir bulan saldo tinggal sisa-sisa. Masalah lo bukan cuma kurang uang, masalah lo aliran uang lo bocor dari banyak lubang kecil. Solusi level 1. Tutup luka dulu. Kalau lo mau selamat dalam 1-2 tahun ke depan, ada 2 prinsip yang harus lo pegang. Berhenti bocor dan bikin penyangga hidup. Pertama, puasa aplikasi. Hapus dulu aplikasi ojol dan e-commerce. Bukan selamanya, tapi sementara. Mulai biasain masak sederhana, bawa bekal, makan buat hidup, bukan buat konten. Biarin orang lain ketawa lihat lo bawa rantang. Mereka ketawa hari ini, lo ketawa nanti waktu rekening lo nggak ngos-ngosan. Kedua, bikin batas ke keluarga kalau lo sandwich generation. Ini bagian paling berat, tapi perlu. Kalau lo tenggelam, lo nggak bisa nolong siapa-siapa. Mulai jujur bilang kondisi lo apa adanya. Lebih baik sakit sekarang daripada bangkrut bareng-bareng nanti. Ingat aturan masker oksigen di pesawat. Pasang ke diri sendiri dulu sebelum nolong orang lain. Ketiga, bangun dana darurat sebelum mikir investasi. Dana darurat itu bukan buat cari untung, itu buat nyelamatin hidup saat kejadian buruk datang. Pakai sistem 2 keranjang. Keranjang pertama, uang tunai di bank buat kebutuhan cepat. Keranjang kedua, simpan di reksadana pasar uang atau instrumen yang stabil dan gampang dicairkan. Targetnya jelas. Kalau lo masih sendiri, kumpulin 3-6 kali pengeluaran bulanan. Kalau lo punya tanggungan, kumpulin 6-12 kali pengeluaran bulanan. Sebelum dana ini jadi, jangan mimpi soal kaya. Fokus dulu supaya lo nggak langsung tumbang kalau ada kejadian darurat. Ini bukan strategi kaya, ini strategi supaya lo tetap hidup di tengah dunia yang makin mahal. Banyak orang
mikir masalah rumah tangga itu soal cinta dan komunikasi. Padahal di lapangan, yang paling sering bikin rumah tangga retak bukan kurang sayang, tapi kurang duit. Tekanan ekonomi itu pelan-pelan ngerusak dari dalam. Bukan karena orangnya jahat, tapi karena capek mikir tagihan tiap bulan. Di fase ini, kesalahan paling umum adalah salah paham soal investasi. Banyak keluarga muda ngerasa sudah pintar karena beli emas perhiasan. Alasannya klasik, bisa dipakai kondangan dan kalau butuh tinggal dijual. Kedengarannya masuk akal, tapi secara finansial itu jebakan. Emas perhiasan itu bukan aset penyimpan nilai, tapi barang konsumsi yang disamarkan jadi investasi. Begitu keluar dari toko, nilainya langsung turun karena ongkos bikin dan selisih harga jual beli. Lo beli hari ini 5 juta, besok lo jual lagi, yang balik bisa cuma sekitar 4 juta atau bahkan kurang. Selisihnya itu bukan kecil, dan itu hasil kerja lo yang hilang cuma buat kelihatan kinclong di depan orang lain. Masalah lain di level ini adalah keuangan yang jalan tanpa peta. Suami nggak enak ngaku gaji pas-pasan, istri stres ngatur belanja yang nggak pernah cukup. Akhirnya dua-duanya pura-pura kuat, padahal sama-sama kepikiran. Di luar kelihatan baik-baik saja, di dalam rekening udah ngos-ngosan. Kalau kondisi ini dibiarkan, keluarga bukan jadi benteng, tapi jadi beban tambahan. Dan itu bahaya, karena di level ini yang lo pertaruhkan bukan cuma diri lo, tapi juga orang-orang yang hidupnya bergantung ke lo. Solusi level 2. Kuatkan struktur rumah. Kalau lo sudah berkeluarga, tujuan utama lo bukan cepat kaya, tapi bikin keluarga lo tahan banting. Ada 3 langkah dasar yang harus dibereskan di level ini. Pertama, buka semua kartu di meja. Suami dan istri harus satu tim, bukan 2 kubu. Duduk bareng, buka slip gaji, buka mutasi rekening, dan jujur soal utang yang masih ada. Jangan ada rahasia finansial. Kalau satu bocor, dua-duanya tenggelam. Kejujuran itu bukan bikin malu, tapi bikin strategi bisa jalan. Kedua, pakai sistem amplop untuk belanja harian. Jangan taruh semua uang belanja di ATM atau e-wallet. Gesek itu nggak kerasa sakitnya. Tarik tunai, bagi per minggu. Minggu pertama, minggu kedua, dan seterusnya. Kalau uang minggu pertama habis di hari Rabu, berarti sampai hari Senin lo harus menahan diri. Rasa nggak enak itu yang ngelatih disiplin. Ketiga, ubah cara belanja dari eceran ke grosiran. Berhenti belanja sedikit-sedikit tiap hari di minimarket, itu mahal tanpa terasa. Mulai beli kebutuhan pokok dalam jumlah lebih besar, beras karungan, telur di agen, minyak dalam kemasan besar. Selisihnya mungkin cuma 1.000-2.000 per item, tapi kalau dikali setahun, itu bisa jadi 1 bulan tagihan listrik atau air. Target utama level ini jelas, keluarga harus punya cadangan aman minimal 6-12 kali pengeluaran bulanan. Kenapa besar? Karena lo bawa nyawa orang lain. Kalau ada yang sakit, kerjaan berhenti, atau harga melonjak, keluarga lo nggak langsung panik. Level 2 bukan tentang gaya hidup, ini tentang bertahan. Bukan tentang kelihatan mapan, tapi benar-benar aman. Kalau struktur ini sudah kuat, barulah lo pantas mikirin naik ke level berikutnya. Sekarang, posisinya gini. Luka sudah ditutup di level 1. Keluarga mulai aman di level 2. Terus muncul pertanyaan klasik. Bang, duit sisa ini gue apain? Kalau lo biarin di tabungan biasa, pelan-pelan dimakan inflasi. Kalau lo asal lempar ke investasi aneh-aneh, lo bisa dimakan penipuan. Jadi level 1,5 ini fungsinya satu. Jembatan antara bertahan hidup dan mulai bangun aset. Di fase ini, musuh utama lo bukan kemiskinan, tapi keserakahan. Banyak orang baru punya sedikit uang, langsung pengen loncat jauh. Ketemu tawaran cuan pasti, profit 20% sebulan, tanpa resiko. Dengar baik-baik, kalau ada bisnis bisa kasih untung segitu besar dan pasti, ngapain dia ngajak lo? Lebih masuk akal dia pinjam bank dan makan untungnya sendiri. Hukum alam investasi itu jelas, return tinggi sama dengan resiko tinggi. Kalau ada yang bilang return tinggi tanpa resiko,
Itu bukan peluang, itu perangkap. Jadi di level ini, tugas lo bukan cari untung gede. Tugas lo adalah jaga nilai uang lo supaya nggak menyusut. Uang itu ibarat tentara. Kalau lo taruh di tabungan biasa, dia cuma tidur dan dimakan nyamuk inflasi. Kalau lo kirim ke tempat yang benar, dia jaga benteng lo. Ada 2 benteng utama di level ini. Benteng pertama, emas batangan atau logam mulia. Bukan kalung, bukan cincin. Fungsinya bukan buat gaya, tapi buat lindungin nilai uang lo. Waktu rupiah goyah, emas biasanya bertahan. Tapi ingat aturannya, ini aset jangka panjang, minimal 5 tahun. Karena ada selisih beli jual. Kalau lo beli hari ini terus jual besok, yang rugi ya lo sendiri. Benteng kedua, surat berharga negara atau SBN. Di sini konsepnya simple, bukan lo yang ngutang ke negara, tapi negara yang ngutang ke lo. Bunganya biasanya lebih tinggi dari deposito, pajaknya lebih kecil, dan dijamin undang-undang. Ini cara paling malas tapi paling masuk akal buat ngelawan inflasi. Lo nggak perlu pinter trading, nggak perlu mantengin grafik. Lo simpan, negara yang kerja buat bayar bunga ke lo. Terus, saham dan kripto gimana? Itu senjata serangan, itu level berikutnya. Kalau benteng lo masih tipis, jangan sok perang. Level 1,5 itu bukan tentang jadi kaya cepat. Ini tentang naik kelas dengan selamat. Biar waktu lo masuk level berikutnya, lo masuk sebagai orang yang siap, bukan sebagai korban yang kepleset karena serakah. Kalau jembatan ini kuat, lo nggak lagi cuma bertahan hidup, lo mulai punya pijakan buat maju. Sekarang, lo udah pegang petanya. Lo udah tahu di mana posisi lo, dan lo udah tahu langkah apa yang harus dibereskan dulu. Pertanyaannya tinggal satu, lo mau jalan atau mau tetap di tempat? Tahun 2026 ke depan, dunia nggak bakal makin ramah. Kerja makin sempit, saingan makin banyak, AI dan mesin makin pintar, sementara harga barang jalan terus naik tanpa nunggu kesiapan lo. Kalau cara hidup dan cara mikir lo masih sama kayak kemarin, hasilnya juga bakal sama. Capek, tapi nggak kemana-mana. Berhenti nunggu keajaiban. Pemerintah nggak akan datang ke rumah lo buat nyelamatin dapur lo. Atasan lo nggak peduli lo makan apa malam ini. Yang penting kerjaan beres. Kalau lo masih berharap ada pahlawan yang datang nolong hidup lo cuma lagi nunggak kenyataan. Mulai hari ini, berhenti ngeluh di media sosial. Ngeluh nggak bikin saldo nambah. Yang ada cuma bikin kuota habis. Ambil kendali penuh atas hidup lo sendiri. Kalau gaji lo kecil, atur arus duit lo sekejam mungkin. Kalau keluarga nuntut, belajar bilang cukup demi masa depan. Kalau ada sisa uang, bangun benteng. Bukan buat pamer, tapi buat bertahan. Dan gue mau lo ingat satu hal ini baik-baik. Bank itu bisnis. Temen lo itu sales. Satu-satunya orang yang benar-benar peduli sama dompet lo, ya cuma lo sendiri. Lo punya 2 pilihan. Tetap jadi korban yang tiap bulan nunggu gajian sambil panik, atau jadi orang yang pelan-pelan bangun benteng sendiri. Gue nggak bisa jalanin hidup lo. Gue cuma bisa nunjukin arah. Setirnya tetap di tangan lo. Kalau lo masih mau hidup kayak kemarin, lo boleh matiin video ini sekarang. Tapi kalau lo capek jadi korban, mulai hari ini berhenti jadi sapi perah dan mulai jadi tuan rumah atas hidup lo sendiri. Gue Topi Merah, log out.